Beberapa waktu yang lalu, saya terinfeksi COVID-19 dan hal tersebut mengharuskan saya untuk melakukan isolasi mandiri selama 3 minggu, bukan 2 minggu. Selamat siang, Dokter Susi. Hai, Dokter Haikal. Apa kabar? Waduh, maaf baik, nih. ya ampun. Sedang mengganggu ya, lagi asik foto-foto, ada gangguan datang nih. Dokter sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Dokter Haikal sehat ya? Sehat, Dok. Ini kan pemerintah sedang menjalankan program vaksinasi besar-besaran kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa segera mengakhiri pandemi COVID-19. Banyak yang bertanya, untuk mereka dan juga saya yang sudah pernah terinfeksi COVID-19, apakah tetap perlu divaksin, Dok? Oke, memang betul. Itu pertanyaan penting. Sebenarnya yang sudah pernah kena COVID-19 dan sembuh, itu tetap perlu divaksinasi. Jadi bukannya mereka nggak perlu divaksinasi sama sekali ya. Jadi kalau orang sudah pernah kena COVID-19, baik itu waktu itu tidak punya gejala, atau dia sakitnya ringan, sedang sampai berat, ketika dia sembuh memang akan terbentuk kekebalan. Kekebalannya itu cukup bertahan lama, jadi sekitar 8 bulan pun dideteksi tetap ada kekebalannya. Akan tetapi, ada sebagian kelompok orang yang juga bisa terinfeksi ulang gitu. Sudah ada laporannya. Sekitar 1,5 bulan sampai 5 bulan sesudah dia terinfeksi yang pertama, ternyata dia mengalami infeksi lagi. Kita menganggap sesudah infeksi ada kekebalan, tetap perlu kita bantu kekebalannya dengan vaksinasi. Memang saat ini kan program vaksinasi itu adalah suatu program di mana ketersediaan vaksinnya sementara waktu ini terbatas. Nah, jadi itulah alasannya untuk sementara ini yang sudah sembuh dari COVID-19 ngalah dulu. Kasih dulu kesempatan kepada yang belum pernah sakit. Jadi artinya ditangguhkan dulu, Dok, ya? Nah, jadi bukan berarti tidak perlu sama sekali ya. Dok, seberapa efektifkah kekebalan yang dipicu oleh vaksinasi dibandingkan kekebalan yang terbentuk secara alami akibat terinfeksi COVID-19? Jadi, kekebalan yang didapatkan dari vaksinasi itu sama baiknya dengan kekebalan yang didapatkan dari infeksi alamiah. Nah, keunggulannya Dokter Haikal, kalau seseorang divaksin, dia tidak mengalami fase sakit-sakit dulu seperti orang terinfeksi alamiah gitu. Jadi itulah keuntungannya. Akan terbentuk kekebalan yang hampir sama baik dengan infeksi alamiah. Nah, selain itu juga kekebalannya pun bertahan lama. Jadi setelah diteliti, setelah orang mendapatkan vaksin COVID-19, itu kekebalannya kurang lebih 6 bulan setelah dia divaksinasi, itu masih bagus. Dok, apakah ada perbedaan jumlah dan tingkat kemampuan antibodi yang terbentuk secara alami akibat infeksi antara mereka yang bergejala berat atau sedang dengan yang gejala ringan atau OTG, Dok? Jadi itu sudah ada penelitiannya, Dokter Haikal. Dibandingkan antara orang yang terkena COVID yang tidak ada gejala, kemudian yang gejalanya ringan, sampai yang gejalanya berat. Ternyata pembentukan antibodinya itu jauh lebih tinggi yang gejalanya yang berat dibandingkan orang yang ringan ataupun yang tanpa gejala. Tapi meskipun demikian kekebalannya sama, bertahan lama. Oleh karena itu, kita juga nggak bisa tahu ya, sebenarnya ini masih terus dipelajari. Orang yang kemudian sembuh dari COVID, antibodinya cukup apa enggak untuk mencegah infeksi yang baru nih nanti, yang kemudian, ya itu kita masih terus mempelajari. Oh gitu, Dok, ya. Dok, saat ini kan pemerintah setelah memesan berbagai macam vaksin, vaksin A, B, C, D. Ada vaksin yang mengandung virus mati, ada yang mengandung materi genetik. Apakah ada perbedaan keefektifan antara vaksin-vaksin ini dalam melindungi seseorang dari infeksi virus COVID-19, Dok? Ya, memang Dokter Haikal, beberapa vaksin yang sudah tersedia saat ini itu diteliti pada kelompok populasi yang berbeda. Nah, kalau kita mendapatkan nilai efektivitas atau efikasi vaksin, itu sangat tergantung dari tingkat penularan penyakit di tempat tersebut. Jadi misalnya vaksin A diteliti di negara A, vaksin B diteliti di negara B, kita nggak bisa langsung membandingkan, oh karena angka A lebih tinggi, maka itu lebih baik daripada angka vaksinnya B, begitu. Karena ditelitinya di kelompok yang berbeda. Nah, tapi yang pasti secara umum, semua vaksin yang sudah tersedia saat ini, itu mencetuskan respon antibodi yang sangat baik. Jadi respon kekebalan yang dicetuskannya itu sangat baik. Dan itu sebenarnya sudah cukup. Beberapa waktu yang lalu, ada berita mengenai pejabat daerah yang positif COVID-19 setelah divaksin. Nah, artinya apakah setelah divaksin masih ada kemungkinan untuk terinfeksi?
inkubasi atau mulai masuknya virus sampai munculnya gejala itu kan butuh waktu. Ada yang 1 hari sampai 14 hari. Jadi kalau seandainya waktu itu ada berita bahwa ada pejabat habis divaksin dosis pertama kemudian swabnya jadi positif, mungkin sudah inkubasi dari hari-hari sebelum dia mendapatkan vaksin yang pertama. Nah, selain itu tadi, apakah kemudian vaksin ini akan mencegah terjadinya sakit, apalagi sakit berat? Iya. Jadi yang pertama, vaksin akan mencegah kita untuk menjadi sakit. Andaikan kita sudah divaksin, ternyata kita masih kena penyakitnya, maka ini akan mencegah terjadinya penyakit COVID-19 yang berat, yang artinya apa? Kita akan mencegah kematian. Hampir semua vaksin saat ini itu terbagi menjadi 2 dosis, yang mengharuskan semua orang diinjeksi 2 kali. Nah, kenapa vaksinasi COVID-19 ini terbagi dalam 2 dosis? Ya, jadi dari penelitian, pembuatan vaksin COVID-19 ini memang butuh 2 dosis untuk membentukkan kekebalan yang baik. Jadi untuk dosis yang pertama, sistem kekebalan tubuh kita berkenalan dulu dengan bagian dari virusnya atau apapun komposisi dari vaksin tersebut. Tercetuskan respon imun yang pertama. Kemudian untuk memperkuat respon kekebalan tubuh tersebut dibutuhkan vaksin dosis yang kedua. Selain untuk memperkuat responnya, dan kita kan juga ingin kekebalan tubuh yang terbentuk itu bertahan lama. Jadi itulah alasan dibutuhkannya 2 dosis. Ada sejumlah kriteria eksklusi yang membuat sejumlah orang belum boleh divaksin. Salah satunya adalah kelompok lansia, padahal mereka kelompok yang berisiko. Nah, ini kenapa, dok? Ya, itu usia pemberian vaksinasi itu sangat tergantung dari jenis vaksin apa yang kita gunakan. Vaksin tersebut diteliti di kelompok usia berapa. Contohnya nih, untuk vaksin yang kita gunakan saat ini diteliti di usia 18 sampai 59 tahun. Oleh karena itu, untuk sementara waktu di masyarakat kita hanya bisa menggunakan pada kelompok usia tersebut. Di luar usia tersebut belum bisa karena belum ada datanya. Nah, untuk usia lanjut sendiri sebenarnya ada vaksin jenis yang lain dan pemerintah saat ini masih menyediakan. Sedang berusaha untuk menyiapkan supaya vaksin tersebut bisa masuk di Indonesia dan bisa digunakan untuk lansia di Indonesia. Nah, selain itu kan penelitian masih berjalan terus. Datanya masih bertambah terus dan nanti kita akan lihat vaksin yang saat ini digunakan di Indonesia apakah juga akan efektif dan aman digunakan pada usia lanjut. Jadi artinya tetap akan divaksin nantinya, dok, ya? Tadi dikatakan bahwa mereka yang sudah pernah terinfeksi ada kemungkinan terinfeksi ulang atau reinfeksi. Nah, artinya kapan sebaiknya mereka yang sudah pernah terinfeksi untuk divaksinasi? Nah, balik lagi Dr. Haikal, karena ini adalah suatu program, maka kita ikut arahan dari pemerintah. Pemerintah saat ini sedang memprioritaskan memberikan vaksin kepada orang-orang yang dianggap sangat rentan dan belum punya kekebalan sama sekali. Nanti begitu ketersediaan vaksinnya sudah mencukupi, maka kita akan tunggu instruksi pemerintah kapan mulai saatnya untuk memberikan vaksin pada orang-orang yang sudah pernah terkena COVID-19. Iya, dok. Tadi dikatakan juga bahwa antibodi alami ini mampu melindungi hingga 8 bulan. Artinya, bagi mereka yang sudah pernah terinfeksi dan sembuh, tetap harus ketat menjalankan protokol kesehatan sambil menunggu vaksinasi. Seperti itu, dok, ya? Benar sekali, Dr. Haikal. Dan selain itu, untuk orang-orang yang sudah pernah mendapatkan vaksin COVID-19, juga tetap harus melakukan protokol kesehatan. Karena apa? Tidak ada yang namanya vaksin melindungi 100%. Vaksin akan mencegah sakit dan mencegah sakit yang berat, tapi tetap risiko terpapar virus tetap ada kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan. Jadi semuanya tetap harus ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, pemirsa, artinya kita semua tetap perlu divaksinasi untuk bisa mengakhiri pandemi COVID-19 agar tercapai kekebalan populasi. Saya Dr. Haikal Ansyari dan Dr. Susi Maria, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi untuk Hidup Sehat Plus.